Hai guys, welcome back di podcast Apa sih Kata Remaja? Bareng aku Michelle. Dan aku Saina. Oke, balik lagi bersama Michelle dan Saina yang menemani para remaja dalam menyampaikan kata hatinya. Asik. Oke. Jadi pada podcast hari ini aku dan Saina ingin membahas sesuatu yang sebenarnya itu kayak udah lumayan lama kata-kata itu beredar, cuman kayak mungkin banyak orang tuh belum tahu gitu kan, atau banyak orang udah ngelihat kata-katanya tapi nggak tahu ini maksudnya apa sih gitu kan. Jadi sesuai dengan judulnya yang pasti udah bisa kalian lihat sendiri ya, hari ini aku dan Saina itu ingin membahas tentang homesick. Yoi. Kamu tahu nggak homesick tuh apaan sih? Rumah sakit, ya nggak ada yang bercanda. Nggak. Yang aku tahu sih homesick tuh biasa dirasakan oleh anak rantau ya. Kangen rumah gitu. Kangennya tuh yang kangen banget gitu. Itu sih. Nah, karena kalau tadi saya bilang homesick tuh kangen banget gitu ya sama rumah gitu, dan biasanya untuk anak-anak yang ngerantau gitu ya, yang udah beda kota, beda pulau, beda negara gitu kan. Itu sebenarnya bener ya guys. Jadi lengkapnya ini ya. Jadi ada menurut Van Tilburg, Fingerhoots, dan Van Heck, ini mereka bertiga tuh kayaknya ya, yang aku lihat dari Google tuh mereka tuh mungkin belajar tentang ilmu psikologi, atau mungkin mereka psikolog atau ilmuwan psikologi, nggak tahu, karena di Google tuh banyak banget kayak jurnal-jurnal yang mereka bikin, dan itu semuanya, hampir semua yang aku baca tuh kayak bahas tentang psikologi gitu deh ya. Jadi kita anggap aja dia ngerti tentang ilmu psikologi gitu ya. Jadi tiga orang ini tadi, Van Tilburg, Fingerhoots, sama Van Heck, dia ngomong kalau misalkan homesick adalah penderitaan atau suatu keadaan yang dialami oleh individu yang jauh dari lingkungan rumah dan meninggalkan kebiasaan serta lingkungan lama dengan perasaan asing terhadap diri individu ketika ada di lingkungan baru. Ya, jadi sama kayak saya bilang tadi, jadi ada perasaan kalau gue nih jauh nih dari rumah gitu kan. Terus juga harus meninggalkan kebiasaan yang biasanya tuh kita lakuin di rumah gitu, dan meninggalkan orang-orangnya, meninggalkan kayak perasaan familiarnya gitu kan. Karena mungkin biasanya dulu kamar aku tuh kayak gini-gini, sekarang mungkin yang ngekos kayak atau punya rumah atau apartemen gitu, kayak ngerasa sekarang ada yang beda nih suasananya gitu kan, ada perasaan asing gitu karena kita ada di lingkungan yang baru ya. Nah, aku tuh jadi ingat karena homesick ini tuh sebenarnya ada lagunya guys, lagunya tuh Dua Lipa gitu kan. Terus aku juga suka lagunya, dan dulu tuh sering banget dengerin lagunya gitu ya. Jadi yang aku tangkap dari liriknya pun juga sebenarnya sama sih, kayak gini, membahas kayak intinya tuh kayak dia tuh kangen sama rumahnya dia. Cuman yang aku tangkap dari liriknya itu, rumahnya ini adalah kayak seseorang gitu loh. Jadi seseorang ini adalah rumahnya dia dan dia kangen sama seseorang ini gitu. Jadi pokoknya lagunya bagus sih guys. Jadi coba dengerin gitu. Wajib didengarin sih. Oke. Jadi seperti yang tadi saya udah bilang gitu ya, homesick itu kan secara sederhana artinya kangen rumah gitu. Nah, rasa rindunya ini tuh bukan hanya kepada rumahnya aja dalam bentuk fisik, dalam bentuk bangunan gitu ya, tapi juga kangen sama suasananya, kangen sama orang-orangnya, keluarga gitu, kakak adik, orang tua, terus kangen sama mungkin teman-teman di sekitaran rumah situ, di sekitar lingkungan situ gitu kan, dan habis itu juga kangen sama mungkin makanan-makanannya gitu ya. Iya benar, makanan ibu. Iya gitu. Jadi homesick ini bukan hanya tentang kangen rumahnya aja, tapi juga bisa kangen perasaannya, kangen orangnya, kangen lingkungannya gitu ya. Jadi semua yang bisa dirasakan, bisa dihirup, bisa dilihat tuh semua pokoknya dikangenin gitu lah ya kalau homesick gitu. Nah, terus habis itu ada yang nanya gitu kan, terus homesick ini tuh sebenarnya bahaya nggak sih gitu kan, atau homesick itu apa sih sebenarnya, gangguan kah atau penyakit kah atau apa gitu ya. Jadi pada dasarnya homesick ini tuh bukan gangguan emosi kayak atau ada penyakit mental gitu ya, itu bukan gitu. Jadi homesick ini sebenarnya cuman kayak kebutuhan naluriah seseorang akan kasih sayang, perlindungan, dan rasa aman gitu. Jadi kenapa dibilang kasih sayang, perlindungan, dan rasa aman, karena kalau misalkan di rumah itu kan
identik dengan kita tuh apa ya, merasa aman gitu kan, merasa nyaman gitu kan, ada perlindungan, ada kasih sayang juga gitu. Makanya dibilang di sini tuh ini bukan penyakit atau bukan gangguan mental atau apapun itu gitu. Jadi kayak itu normal banget lah ya guys. Terus homesick itu juga ada gejalanya, kayak yang paling sering terlihat dan dirasakan tuh kayak ada perasaan cemas, terus ada perasaan sedih gitu. Terus tapi nggak usah takut gitu ya, karena homesick itu pasti akan hilang gitu dengan sendirinya gitu ya. Karena ini kayak apa ya, kayak fase yang pasti akan dialami seorang, apalagi terutama seorang yang kayak misalkan baru aja merantau gitu ya, kayak mungkin model-model anak kuliahan maba-maba gitu ya, yang banyak banget merantau ke luar kota, ke luar negeri gitu kan, udah beda pulau lah, jamnya juga beda gitu kan. Itu kan mungkin pengalaman pertama kali gitu ya, jadi pastinya sebagian besar bakalan dialami sama orang-orang itu gitu. Dan ini tuh normal banget, jadi gak usah takut karena pasti akan hilang dengan sendirinya gitu. Nah, selain itu perasaan homesick itu juga itu sebagai tanda gitu kalau misalkan kita tuh telah keluar dari zona nyaman gitu ya. Karena biasanya tuh keluar dari zona nyaman tuh identik dengan takut gitu ya. Terus ya keluar dari zona nyaman berarti mungkin ada perasaan gak nyaman gitu kan. Terus ada perasaan kayak ya khawatir lah ya gitu. Jadi kalau misalkan nih kalian ngerasa homesick, mungkin aja itu kalian lagi proses untuk keluar dari zona nyaman gitu kan. Dari yang mungkin dulu besar di rumah aja gitu ya, sekarang udah bisa keluar kota lah, udah bisa mengenal lingkungan yang baru, mengenal orang-orang yang baru gitu. Terus abis itu ada beberapa gejala homesick dari Thurber and Walton. Jadi mereka tuh ngomong ada 4 aspek. Yang pertama tuh ada aspek emosi gitu. Aspek emosi tuh maksudnya kayak apa ya, seorang ini bakalan ngerasa cemas gitu kan, ngerasa mungkin emosi-emosi negatif gitu. Jadi kayak karena belum bisa apa ya, adaptasi sama lingkungan baru gitu loh. Jadi kayak masih gak suka sama lingkungan barunya dan pengen balik lagi gitu ke lingkungan yang lama gitu kan. Terus habis itu juga mungkin bisa ngerasa kesepian gitu kan. Mungkin bisa awal-awal tuh bisa ngerasa stres juga gitu. Tapi ya biasanya stres itu sih hanya di awal-awal aja gitu ya. Karena kan namanya juga baru kan dan harus adaptasi gitu. Terus yang kedua tuh ada aspek fisik atau somatik. Nah ini tuh maksudnya tuh apa ya, kesusahan melakukan hal yang baru gitu. Karena ada perasaan gak nyaman tadi gitu. Ada perasaan gue belum enak nih di sini gitu, masih kangen sama tempat yang lama gitu kan. Terus habis itu juga biasanya ini tuh kelihatan ada perubahan dalam kondisi fisik gitu katanya. Jadi bisa aja kayak karena nafsu makannya berkurang jadi kurusan gitu kan. Iya bener-bener. Ya, makanya kadang kita tuh gini, kalau misalnya ketemu orang yang udah lama banget kita nggak ketemu, terus habis udah jauh gitu ya, pasti ada aja perubahannya. Kok lo makin tinggian sih, kok lo makin... Iya bener. Nah ini bisa aja karena orangnya itu kayak homesick gitu. Karena homesick itu juga bisa apa ya, ngefek ke fisik aja gitu. Fisik juga, nggak hanya mental gitu kan. Terus yang ketiga ada aspek sosial. Nah aspek sosial ini maksudnya kayak ya interaksi sosial kita lah, interaksi kita dengan dunia luar gitu ya. Mungkin kita masih kesusahan nih buat nyari teman dekat gitu kan, masih kesusahan buat nyari orang yang mungkin bisa kita tanya-tanya ini gitu tentang lokasi yang baru ini gitu kan, tentang lingkungan yang baru ini gitu. Karena adanya kesusahan di aspek sosial ini, biasanya seorang tuh bakalan kayak apa ya, menarik diri gitu dari lingkungan sosial. Jadi mereka kayak apa ya, diem-diem aja gitu di rumah gitu, jadi pendiam lah gitu kan, jadi malu gitu misalkan, karena masih adaptasi sama orang-orang baru yang mungkin dia tuh belum kenal gitu. Terus yang terakhir ada aspek kognitif. Nah aspek kognitif ini tuh ditandai dengan kesulitan konsentrasi. Nah kesulitan konsentrasi ini biasanya juga karena apa ya, karena terlalu fokus sama mikirin kayak aduh aku kangen nih sama rumah, aduh kangen nih kayak gini, dan terlalu fokus sama hal-hal yang kayak ngeluh-ngeluhnya gitu ya, aduh ini aduh itu gitu kan. Akhirnya kita nggak bisa konsentrasi kan, padahal mungkin kita harusnya tuh kita merantau ini karena mau fokus kuliah gitu kan, tapi karena kita terlalu masih terikat banget sama lingkungan yang lama, kita jadi kayak sulit banget buat konsentrasi gitu sama kuliah gitu. Nah
tadi kan udah gejala dari beberapa aspek gitu ya. Nah sekarang tuh ada juga ciri-ciri itu dari Hendrickson gitu ya, menyebutkan ciri-ciri individu yang mengalami homesick. Yang pertama itu tidak bisa mengambil keputusan dengan baik. Terus yang kedua tidak dapat mempelajari keterampilan. Terus terlalu sering berkomunikasi dengan lingkungan kampung halaman atau rumah. Terus adanya kecemasan terhadap lingkungan sosial. Terus menarik diri pada kegiatan-kegiatan yang dijadwalkan. Nah ciri-ciri ini sebenarnya juga jangan dijadiin patokan kalian ya guys, kayak aku misalkan nih, aku nih ada kecemasan nih terhadap lingkungan sosial, terus kayak berarti aku lagi homesick nih gitu kan. Bisa aja enggak gitu, bisa aja itu yang lain gitu ya. Ciri-ciri ini cuman kayak membantu kalian aja gitu. Mungkin gak nih kalau misalnya kayak gini, dan kalau mungkin pun juga kayak harus dikonsultasiin ke ahlinya gitu kan. Gak bisa kita kayak langsung aku homesick nih atau aku ini gitu kan, gak bisa gitu. Jadi ciri-ciri ini ya yang biasanya kebanyakan besar tuh ada di orang-orang gitu kayak gini gitu ciri-cirinya. Nah, terus sebelum aku mungkin orang-orang pada ini ya, pendengar-pendengar kita tuh pada nanya gitu, aduh gimana dong nih caranya supaya aku gak homesick gitu. Apalagi yang pada mau merantau nih ya, ini kan udah mau masuk semester baru nih ya. Iya, makanya mungkin ada gitu kan juga sekarang kayaknya udah mulai offline juga ya. Iya, benar. Jadi mungkin udah pada banyak yang keluar kota, keluar negeri, kemanapun itulah gitu. Dan mungkin takutnya dulu nanti kalau aku homesick gimana nih, kalau aku konsentrasi gitu kan. Pasti banyak yang nanya, caranya gimana nih supaya aku bisa mencegah homesick, atau gimana caranya supaya aku nggak homesick terus gitu ya. Aku bakal kasih tahu itu, tapi mungkin nanti ya agak di acara gitu ya. Biar pada penasaran nih. Biar pada penasaran gitu. Jadi sebelum kita ke cara-cara itu nanti akan aku sampaikan, kita mau ke SCBC dulu. Asik. Jadi di SCBC ini aku mau nanya-nanya aja sih, Raina. Asik. Ya kayak wartawan gitu. Berasa artis nih saya. Iya. Oke. Ya, yang pertama aku mau nanya, kamu pernah merasa homesick gitu nggak sih? Nah, kebetulan saya dari dulu sampai sekarang tinggalnya sama orang tua kan. Jadi, bingung nih. Sepertinya tidak pernah. Atau mungkin gini kali ya, karena aku juga sama sih ya. Iya, kita kan 19 tahun, 18 tahun tinggal sama orang tua terus ya. Iya, nggak pernah yang merantau atau berpisah dari orang tua dalam tenggat waktu yang lama gitu kan. Jadi mungkin gini, pernah nggak sih homesick, tapi homesicknya tuh mungkin kampung halaman yang kayak ada kakek nenek, kayak keluarga besar gitu. Banyak kalian kita. Pernah sih, karena kebetulan aku sama opaku yang dari mama kan mereka kan di luar kota kan, mereka nggak di Jakarta. Jadi aku kalau misalnya pergi ke mereka itu biasa itu pas Lebaran, biarpun kita nggak merayakan Lebaran, tapi kita ikut liburannya ya kan. Nah biasa tuh pas Lebaran tuh kan pas banget tuh ya, lagi libur sekolah. Terakhir sih aku ke sana tuh tahun lalu, enggak deh, tahun ini ada Januari. Januari pulang apa perginya ya? Ini pergi. Bukannya pulang ya? Pergi ya kayaknya ya. Oh iya bener. Aku ingat aku perginya tuh pas tahun baru, bener di tahun 2022 tanggal 1 tuh aku bilang. Iya. Nah, jadi kan tuh masih baru-baru kan. Tapi aku pernah ngerasain tuh pas masuk sekolah itu sempet nggak pulang kampung sekitar 2 tahunan gitu. Itu ngerasa kangen banget sih, karena mungkin udah menjadi tradisi dalam tanda kutip gitu ya, setiap Lebaran tuh pulang ya kan. Nah terus sempet waktu itu 2 tahun nggak pulang, aku lupa sih karena apa ya. Itu dia terus ngerasa aduh mah pengen nih ke opa udah lama banget. Terus juga kadang telepon, kadang enggak kan. Terus habis itu kangen aja gitu. Terus om aku juga dulu kalau nelfon tuh suka nanya, kalau misalnya aku lagi nggak pulang kampung deh ke sana, terus om aku nelfon dia nanya kapan pulang, oma kangen. Ya makin kangen lagi kan gue dibilang kayak gitu. Terus habis itu ya udah sih paling itu aja sih Shell sejauh ini ya.
awal tahun ini abis pergi dari sana, terus nanti akhir tahun ada mau ke sana lagi. Jadi sejauh ini saya untungnya lagi tidak merasakan homesick gitu ya. Tapi waktu itu sempat pernah. Ya sebenarnya kalau aku sih juga kurang lebih sama gitu ya, karena nggak pernah merantau gitu ya, nggak pernah terpisah dari orang tua aku dengan waktu yang lama gitu ya. Jadi nggak tahu sih, belum merasakan homesick yang kayak homesick ke rumah sendiri gitu, terus kayak ke orang tua dan lain sebagainya gitu, belum pernah. Tapi aku juga pernah ngerasa homesick kayak ke kakek nenek. Iya, kakek nenek gitu, ke keluarga besar gitu ya. Jadi keluarga besar dari papa aku gitu ya, kayak kakek nenek aku lah, terus abis itu juga sepupu-sepupu aku itu semuanya tinggalnya di Surabaya gitu kan. Aku sendiri yang di Jakarta gitu. Jadi kayak mereka tuh kumpul-kumpul terus tapi nggak ada aku gitu kan. Jadi kayak aku kalau ngeliat tuh kayak seru banget gitu. Ya kan jadi pengen terus jadi kayak aku doang gitu lah yang sendirian di sini gitu kan. Tapi mereka bisa kumpul-kumpul tuh rasanya enak banget gitu. Kayak misalkan nih biasanya dulu tuh sebenarnya aku lumayan sering sih waktu sebelum pandemi gitu ya, pas masih SD SMP gitu, aku sering banget ke Surabaya gitu. Mungkin kayak dalam setahun tuh bisa 2-3 kali gitu kan. Jadi biasanya tuh dulu liburan sekolah tuh pas lagi Juni Desember gitu lah ya. Jadi pas itu pasti. Dan kalau misalkan ada tambahan lagi, mungkin kalau lagi ada hal-hal yang penting yang harus kayak kesana gitu kan. Jadi jadi pokoknya setiap tahun tuh 2 kali itu aku selalu ke Surabaya gitu kan. Terus biasanya kalau kesana tuh akhirnya ngumpul bareng-bareng gitu, satu keluarga besar ngumpul gitu kan, makan-makan lah. Terus biasanya tuh karena mama papa aku tuh kayak anniversary-nya gitu di bulan Desember gitu ya. Nah pas Desember pulang itu sekalian makan-makan anniversary-nya mereka gitu kan. Jadi rasanya tuh kayak rame banget gitu lah ya, kayak pokoknya rame banget deh gitu, seru banget gitu kan. Terus habis itu aku juga pernah pulang tuh pas kayak bulan Agustus akhir September awal gitu kalau nggak salah. Nah di Agustus akhir itu ada kakak sepupu aku ulang tahun, di September awal aku ulang tahun gitu kan. Jadi sekalian tuh ngerayain gitu kan. Itu kayak itu seru banget sih. Terus abis itu juga dan acara-acara lainnya lah gitu. Nah cuman kan sebagian besar acara tuh pasti aku lagi nggak di sana gitu kan. Pasti entah aku lagi sekolah kayak atau ada kegiatan apa gitu kan. Jadi kayak misalkan ulang tahun oma aku gitu misalkan, itu aku pasti nggak ada di Surabaya gitu kan. Terus kayak kalau ngeliat dari IG gitu ya misalnya, terus kayak pengen banget di sana gitu kan, pengen ikutan makan-makan juga, pengen ikutan ngumpul-ngumpul juga gitu kan. Terus kayak seru banget gitu, sepupu-sepupu yang lain pada ngumpul, terus aku sendirian enggak gitu, kayak gimana sih, sedih gitu kan. Terus habis itu terakhir kali aku pulang kampung ke Surabaya itu pas tahun 2019. Kapan ya, Oktober tanggal, kalau nggak salah tanggal 5, 6, 7 deh, itu aku terakhir kali kan pulang kampung ke sana, karena itu lagi berapa harian opaku gitu deh meninggal gitu kan, berapa hari, sebulan apa aku lupa deh pokoknya itu gitu. Nah terus kan ya udah kan, maksudnya sekalian ada makan-makan juga gitu kan, sekalian jalan-jalan gitu. Terus itu sebenarnya cuma singkat sih, cuma 3 hari karena sebenarnya aku harus sekolah gitu kan, jadi nggak bisa lama-lama gitu. Cuman kayak seru banget sih, walaupun 3 hari tapi kerasa kayak nggak sih, kerasanya bentar sih, cuman kayak ngerasa asik aja gitu, kayak banyak aktivitas gitu kan. Terus habis itu setelah itu ada pandemi, akhirnya udah deh nggak kesana-sana lagi gitu kan. Sampai sekarang belum tahu kapan mau kesana gitu, karena juga ya sekarang kita juga lagi ini kan sibuk kuliah juga gitu kan. Terus habis itu juga sebenarnya kalaupun kita gini, karena kita kuliah liburan sekolah sama liburan kuliah anak kuliah tuh beda gitu kan. Iya, lebih lama kuliah. Lebih lama kuliah. Terus juga kalau anak sekolah tuh biasanya kayaknya agak rata ya, Juni Desember tuh pasti liburan sekolah gitu kan. Sedangkan kalau anak kuliah tuh kan nggak tentu ya, ada yang
ada yang sama, ada yang beda. Misalkan kita libur nih Juni Juli Agustus gitu misalkan. Tapi ternyata ada anak kuliah lain tuh yang baru libur misalkan September Oktober gitu misalkan. Jadi kayak nggak tentu gitu kan. Terus habis itu juga di antara sepupu aku tuh yang paling muda, nomor 2 paling muda gitu kan. Jadi yang lain tuh udah pada kuliah, udah pada kerja gitu kan. Jadi kayak susah juga kan buat ngatur waktu gitu untuk ketemu, karena mereka ada yang kerja lah, ada yang kuliah juga di luar kota gitu kan. Jadi ya pokoknya lumayan susah lah buat ngatur waktu untuk ketemu gitu. Kalau dulu kan pas masih zaman-zaman SD, SMP, SMA gitu kan masih mereka masih ngikut orang tua juga gitu kan, jadi kan ibu tinggal diajak-ajak aja gitu. Kalau sekarang kan udah kayak punya dunianya masing-masing gitu, jadi lumayan susah gitu. Terus kayak sering banget gitu loh ngerasa kayak aduh kangen banget gitu kan, kangen banget terutama sih sama oma aku gitu kan, kayak karena dulu kayak dia juga sering gitu ke Jakarta, kayak sama setahun 2 kali lah gitu ke Jakarta gitu kan. Terus sekarang juga udah gak pernah gitu, apalagi waktu ini nih yang susahnya tuh waktu kemarin tuh yang waktu karena pandemi kalau ke gereja tuh kayak harus sesuai sama lingkungannya gitu kan. Iya harus daftar dulu ya. Harus daftar juga di website gitu kan. Jadi kayak kalau misalkan oma aku kesini, dia nggak bisa ke gereja gitu kan, karena kan nggak bukan warga lingkungan. Iya gitu kan. Terus habis itu juga oma aku biasanya kalau kesini kayak lama gitu, bisa sebulan 2 bulanan gitu. Masa sebulan 2 bulan tuh nggak ke gereja gitu kan, nggak mungkin gitu kan. Nah sekarang nih yang udah agak mulai bebas gitu kan, gereja udah mulai bisa di mana aja, terus udah nggak perlu pakai aplikasi Bella Rasa lagi. Terus habis itu juga udah lumayan bebas lah, udah lumayan normal lagi kayak dulu. Ini juga kayak akhirnya oma aku kayak yaudah deh gitu, ntar kesana gitu. Jadi belum tahu kapan, cuma kayak udah direncanain gitu kan. Terus apa lagi ya, sebenarnya kayak gitu sih ya. Kalau dari aku juga kayak homesicknya lebih ke keluarga besar gitu, bukan ke keluarga inti gitu kan. Karena ya aku belum pernah merantau gitu kan. Iya betul, sama saya juga. Iya, saya juga belum pernah merantau gitu kan. Jadi kita kayak emang 24/7 nempel terus gitu sama orang tua kita. Betul. Ya, kemana-mana bareng gitu kan. Terus kita juga mungkin ada orang-orang yang kayak lebih sering spending time sama teman-teman dibandingkan orang tua. Kalau kita lebih ke orang tua kebalik, iya. Jadi kayak enggak, untuk saat ini sih ya nggak bakalan homesick sama orang tua lingkungan sini juga gitu kan. Iya betul. Tapi lebih homesicknya ke kampung halaman kita gitu, ke keluarga besar, oma opa, saudara-saudara, sepupu dan lain sebagainya gitu kan. Oke. Terus nih, kamu ada nggak sih kayak cara untuk mengatasi homesick ala kamu gitu? Kayak apa sih yang kamu lakuin ketika kamu tuh kayak lagi kangen banget gitu, misalkan sama oma kamu atau sama sepupu kamu gitu kayak ngapain gitu? Yang paling gampang sih telepon ya, telepon atau video call itu paling bisa membantu untuk mengobati rasa rindu ya. Dulu sebelum om aku meninggal, dia sering buat telepon aku kan, karena dia juga di rumah kan nggak ngapa-ngapain kan, nggak bisa pergi-pergi juga, susah karena dia kan juga ada sakit kan. Nah terus dia sering tuh nelfon aku. Jadi cucunya om opaku yang dari mama itu ada berapa ya, 1, 2, 5 deh kalau nggak salah. Berapa sih? Berapa ya? Ini kan yang pertama ada 1, habis itu aku, habis itu sepupuku dulu, ada 6. Ya ada 6. Nah dari 6 cucu ini mungkin sih yang lain juga suka ditelepon ya, cuman aku nggak tahu sesering apa, tapi om aku sering telepon aku gitu. Nah terus biasa kalau misalnya telepon tuh kita suka nyanyi lagu gereja bareng. Jadi om aku tuh ada punya kumpulan lagu-lagu gereja gitu kan. Cuman kan om aku dia agak banyak kan Protestan kan, jadi lagu-lagunya bukan lagu-lagu Katolik gitu ya. Nah terus dia ada tuh bukunya. Nah terus kan om aku kan teleponnya kan
HP dia kan bukan yang ini kan, bukan yang ini. Apa sih namanya? HP-nya bukan yang itu, bukan yang HP itu yang HP biasa. Apa sih? Iya, HP biasa maksudnya. Yang apa sih? Yang smartphone. Iya, yang HP orang tua gitu lucu deh. Kayak model Nokia gitu-gitu ya. Yang kayak gitu kan. Nah, makanya dia kan pakai buku itu. Nah, aku kan udah bisa cari di Google kan liriknya, karena aku juga nggak punya bukunya. Jadi kalau misalnya emang dia lagi kangen banget gitu, dia ngajak nyanyi, dia bilang nih lagu ini nih, aku cari liriknya di Google. Oh iya, terus kita nyanyi bareng. Nah habis itu pas hari itu aku kesana lagi, terus buka tuh dikasih ke aku, terus dia beli lagi deh yang baru. Ya udah, akhirnya pas aku balik ke Jakarta, karena kita sama-sama udah punya bukunya, terus tinggal sebut aja, oh makanya kita nyanyi nih lagu yang di nomor ini gitu, nomor berapa, terus kita nyanyi bareng kayak gitu. Terus biasanya kalau misal aku ngerasa sih om aku suka homesick ya sama aku ya sama aku. Nah karena mama aku kan dia anak perempuan satu-satunya kan. Nah makanya mungkin dia juga kangen gitu ya sama anak ceweknya ya tuh. Jadi kalau misalkan emang dia lagi ngerasa kangen banget tuh, kadang dia suka telepon terus ngobrol-ngobrol bentar, terus tuh terakhir-terakhirannya dia suka nangis gitu, dia nanya kapan dateng, oma kangen gitu, berdoa ya biar oma sehat-sehat terus kayak gitu sih. Paling telepon sih, sama ini sih kalau opaku dia suka kasih kirim makanan gitu dari sana, dia kasih kirim ikan roa atau bapia gitu. Jadi ya sama ini kalau misalkan ya di sini ada tempat restoran Manado gitu, terus makan terus mamaku suka bilang kayak gini, aduh jadi kangen rumah nih, aduh jadi kangen Manado nih, udah lama nih gak kesana kayak gitu. Iya. Jadi ya telepon sih paling ini sih paling membantu sekali sih. Iya. Apalagi sekarang udah, ya maksudnya udah makin canggih gitu kan, mau telepon, mau fit call, apapun itu gampang banget gitu kan. Jadi kayak ya pasti yang paling gampang ya pastinya teleponan atau fit call gitu kan. Tapi juga kalau aku sama sih sebenarnya, cuman lebih seringan ngechat doang ya, karena kalau misalkan sama om aku gitu ya, karena dia tuh juga sibuk di gereja gitu kan, jadi kayaknya hampir setiap hari tuh ke gereja, karena dia juga kayak ngajar gitu di gereja, ngajar buat cap sama sep gitu kan. Terus habis itu juga ada kegiatan-kegiatan lain juga lah, kegiatan gereja gitu, aku juga nggak tahu, pokoknya banyak banget lah ya kegiatan di gereja gitu. Ya saya omo-omo apa tuh. Iya emang menghabiskan masa tuanya itu ya pelayanan. Pasti aktif banget di gereja gitu kan. Terus habis itu jadi paling sering chatan gitu. Terus biasanya tuh setiap hari oma aku pasti tuh ngirim renungan gitu lewat WA gitu. Renungan harian. Renungan yang kayak emang dia tulis sendiri gitu kan. Jadi dia share itu ke kontak-kontaknya dia, ke aku, ke mamaku, ke papaku, dan ke saudara-saudara lainnya gitu kan. Terus habis itu ya paling chat sih sama sepupu-sepupu aku juga chat juga, dan itu tapi lebih jarang lagi gitu, karena ya udah sibuk masing-masing gitu kan. Apalagi banyak yang lebih tua daripada aku, jadi mereka sebagian besar udah kerja gitu kan, jadi kayak ya udah sibuk gitu, udah kerja yang dari pagi sampai malam gitu kan. Terus habis itu pada kuliah juga gitu, jadi ya udah jarang banget lah gitu. Terus juga apalagi ya, biasanya tuh kalau aku sama om aku gitu ya, homesicknya ganti-gantian sih. Jadi kadang aku yang homesick banget gitu kan. Terus habis itu aku nanya, aku manggilnya kan Yangti gitu kan. Terus aku nanya, Yangti kapan nih ke Jakarta, kangen gitu kan. Terus habis itu kayak dia bilang, yaudah nanti ya doain ya sebelum kamu ulang tahun nanti ke Jakarta gitu kan. Yaudah gitu. Terus nanti Yangtiku gitu yang kangen gitu kan. Terus habis itu kayak biasanya dia nanya gitu apa kabar gitu kan, terus nanya kuliahnya gimana gitu-gitu. Terus ini biasanya ngajakin kayak kamu nggak mau ikut cap, nggak mau ikut sep gitu-gitu kan. Biasa lah gitu ya, oma-oma gereja tuh pasti ngajakin gitu kan. Terus habis itu kalau aku di gereja itu lebih aktifnya ke padu sih. Nah terus habis itu biasanya
abis padus tuh kayak papaku ngirim foto gitu kan ke om aku gitu, terus abis itu ntar baru kayak oh iya nih bagus sih ikut padus bla 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 gitu kan. Gitu. Ya biasanya ngomong ngajakin kayak inilah itulah gitu kan, terus habis itu ya jadi homesicknya tuh ganti-gantian sih, ntar aku ntar oma aku gitu kan. Nah tapi kalau sama sepupu aku biasanya lebih ke cerita-cerita aja sih, kayak misalkan mereka punya pacar gitu kan, terus habis itu nanti ceritain deh pacarnya gimana gitu kan, terus habis itu kayak nggak tahu ya, mungkin karena ini ger aja sih, mungkin karena aku anak psikologi gitu ya, pada cerita gitu sekarang. Ya, tapi bisa aja loh, karena kan mereka ngerasa kamu mempelajari sesuatu lebih dari mereka gitu, maksudnya kamu tuh emang bidangnya kamu gitu loh, mungkin sama-sama tahu tapi kamu taunya tuh lebih detail lagi gitu. Jadi kan mereka curhat sama orang yang emang bidang udah kayak ahlinya gitu loh. Ya karena kan maksudnya kayak aku kan paling muda gitu kan di antara mereka gitu kan, biasanya kan harusnya kan ya sebenarnya nggak harus sih, cuma biasanya kan yang muda lebih nanya yang ketua gitu kan, karena kan kayak ngerasa yang tua tuh lebih banyak experience-nya dan lain sebagainya. Tapi mereka tuh pada cerita juga ke aku gitu, dan aku sebenarnya seneng sih dicurhatin gitu kan, diceritain, karena juga apa ya, kalau misalkan mereka tuh lagi curhat-curhat cerita gitu, aku jadi kayak langsung flashback gitu loh waktu masih kecil gitu kan, masih sering main-main lah, masih sering apa ya, kayak masih inget banget kayak pertama kali suka sama orang terus saling cerita gitu, kayak iya aku suka sama si ini nih gitu, kayak lucu banget kan. Dan dulu kayak masalahnya cuma sebatas kayak iya nih aku takut mau kasih tahu gitu doang. Sekarang masalahnya udah kayak lebih berat lagi gitu kan, jadi kayak cerita-cerita tuh kayak apa ya, langsung kerasa sedih dan seneng gitu loh. Sedih karena kayak ya ampun ternyata kita tuh udah grow up banget ya, kayak dari dulu yang masih kayak gitu, sekarang tuh udah beda gitu, topiknya sama tapi cara pembahasannya tuh udah beda gitu. Terus habis itu juga seneng karena ya ternyata kita bisa sampai sejauh ini gitu loh, kayak keren banget gitu kan. Makanya jadi kayak aku tuh sering banget homesick tuh karena apa ya, dulu hampir setiap liburan itu pasti aku ke Surabaya aja gitu, kayak nggak kemana-mana lagi. Terus juga pernah lama banget kayak sampai berbulan-bulan gitu di Surabaya gitu kan, jadi kayak ngerasa susah aja gitu loh kalau dilepas gitu loh, kayak nggak tahu, lucu banget. Jadi flashbacknya. Ya begitulah ya, kayak dari aku yang saya tuh ya pasti kayak paling sering tuh teleponan atau video callan gitu kan, karena ya itu yang paling gampang dan paling praktis juga gitu kan. Tuh. Oke. Sesuai dengan janji aku tadi gitu ya. Aku mau tahu gimana sih caranya untuk mengobati homesick kalian nih gitu, misalkan kalian yang udah mulai merantau atau OTW merantau atau sedang merantau gitu ya. Yang pertama yang pastinya yang paling gampang itu menyibukkan diri gitu ya. Menyibukkan diri ini tuh bukan sok sibuk gitu ya, yang daripada gue ngapa-ngapain udahlah gue sok sibuk aja, nggak kayak gitu. Tapi menyibukkan dirinya bener-bener sama kegiatan yang emang apa ya, bermanfaat gitu loh buat kalian gitu kan. Kayak misalnya nih olahraga lah, atau mungkin sepedaan keliling rumah kalian yang di tempat rantau ini gitu kan, atau mungkin belajar hal-hal baru gitu. Pokoknya banyak banget lah ya menyibukkan dirinya gitu kan. Terus yang kedua bisa nih kalian tuh mulai aktif untuk cari teman baru gitu kan. Terus kegiatan-kegiatan yang yang banyak teman barunya gitu. Misalkan kalau di kampus tuh banyak banget organisasi-organisasi gitu kan. Sekalian boleh nih ikutan-ikutan gitu, karena biasanya kan homesick itu kan muncul karena kalau misalkan kita lagi sendirian gitu kan, atau lagi flashback, lagi diem-diem, akhirnya kita jadi kepikiran lagi gitu kan. Bisa nih kalian kayak tadi sebenarnya sama kayak tadi yang menyibukkan diri dengan cara ikut kegiatan-kegiatan lah, terus cari teman baru gitu kan. Terus selanjutnya itu ini juga kayak cara aku sama Sayana juga menghubungi keluarga di rumah, bisa via telepon, bisa video call, lewat media sosial lainnya gitu kan. Karena mungkin bisa dibikin rutin gitu ya jadwal teleponannya, misalkan
setiap malam gitu sebelum tidur teleponan gitu kan, atau chatan atau video callan, atau mungkin kalau sibuk banget bisa ini kayak misalkan seminggu at least 3 kali lah atau gimana gitu kan, kalian yang ngaturnya gitu. Terus selanjutnya itu ada menetapkan rutinitas. Nah ini juga sama sih sebenarnya kayak menyibukkan diri ya, kayak kita mengembangkan rutinitas baru gitu. Misalkan kayak kalau di TikTok tuh ada morning routine, ada live gitu kan. Terus kayak seru banget gitu kan ngeliatnya, kayak seru banget nih ada in my life-nya begini begitu gitu. Kalian boleh nih ngikutin ada in my life itu atau morning routine itu, atau mungkin bikin morning routine ala kalian sendiri gitu, biar kalian tuh merasa hal baik yang udah ada di lingkungan lama bisa kalian bawa nih ke lingkungan yang baru gitu kan. Jadi mungkin lebih bisa untuk berkembang lagi gitu kan. Terus ada lagi explore hal-hal menarik gitu di tempat kalian yang baru ini gitu, karena pasti banyak banget kan hal-hal yang menarik dan mungkin hal-hal yang beda gitu daripada di lingkungan lama kalian, di rumah lama kalian gitu. Jadi jangan takut buat keluar rumah, buat explore, cari-cari mungkin spot makan yang enak di mana sih gitu kan, atau tempat main yang enak di mana sih, tempat nongkrong yang enak tuh di mana sih gitu, biar kalian tuh ya kayak informasi juga, terus habis juga bisa tahu tempat-tempat yang enak gitu ya, tempat-tempat nongkrong. Biasanya tuh buat kalau orang-orang tuh nyari kafe buat belajar gitu ya, biar work from cafe gitu katanya. Terus nanti di-storyin gitu ya. Nah terus yang terakhir mungkin kalau misalkan punya free time yang panjang gitu ya, mungkin kayak lagi kita gini kayak liburan kuliah yang berbulan-bulan gitu ya, yang sebulan 2 bulan gitu, boleh nih kalian pulang tuh ke halaman kalian, ke rumah lama kalian gitu kan, biar bisa mengobati rasa rindu kalian. Iya betul. Jadi itu beberapa tips yang aku temuin gitu ya untuk mengobati perasaan homesick ini gitu, dan aku yakin pasti kalian semua punya caranya masing-masing untuk mengobati rasa homesick ini gitu. Oke, seperti biasa ya, sebelum menutup acara pada hari ini gitu ya, asik menutup acara gitu. Acara apa? Acara ulang tahun. Sebelum menutup acara pada hari ini, aku dan Saina mau memberi sedikit souvenir ya, asik souvenir ya, biar kayak kondangan gitu, ada souvenirnya gitu kan. Kita mau ngasih sedikit souvenir nih buat pendengar-pendengar kita gitu ya. Souvenirnya berupa sepatah 2 patah kata aja cukup sih sebenarnya. Boleh nih buat saya dikasih dulu dong. Souvenir pertamanya apa nih? Oke, ini souvenir pertamanya ini aku comot dari Google ya. Tapi nggak tahu sih siapa yang ngomong ya. Pokoknya bisa aja nih kan, ini kata-kata dari kalian ya kan. Kita nggak ada yang tahu ya kan. Jadi kata-kata ini sangat membantu sekali sih, khususnya buat mereka yang sedang atau akan merantau nih ya. Jadi gini, merantau akan memberikanmu banyak pengalaman hidup. Pergilah sejauh mungkin, tapi jangan sampai lupa pulang. Karena kamu selalu punya tempat untuk pulang, yaitu keluarga. Asik. Ya itu aja sih dari aku. Pokoknya kalau misalnya emang kalian udah punya rencana untuk merantau karena mau kuliah, mau kerja atau apapun itu, ya udah dijalanin aja. Mungkin itu langkah awal kalian untuk keluar dari zona nyaman. Tapi kalau misalnya kalian nggak mau keluar dari zona nyaman kalian, ya kalian kan nggak akan tahu ya gimana rasanya gitu kan. Kalau kata Michelle mah, you'll never know if you never try ya kan. Jadi dicoba aja dulu. Kalau misalnya kangen sama rumah hari pertama, hari kedua, ya mungkin sebulan pertama kangen sama rumah, nggak apa-apa, namanya penyesuaian. Michelle udah bilang juga tadi, telepon keluarga, cerita sama keluarga, tapi pasti nanti lama-lama bisa terbiasa. Jadi semangat ya buat kalian. Dan kalau misalnya emang ada waktu luang, kalau misalkan lagi libur nih, Michelle udah bilang tadi, sempetin untuk pulang, melepas rindu, mengobati rindu. Itu menyenangkan sekali sih kalau bertemu kembali sama keluarga ya kan. Ya oke, itu sih dari aku ya, singkat. Kalau misalnya dari Michelle apa nih? Mungkin kalau souvenir dari aku nih ya, sebenarnya tadi juga udah lumayan banyak ya pas di SCBC segala gitu kan kita ceritain gitu ya. Mungkin kalau dari aku mau ngasih reminder aja kalau misalkan homesick itu tuh
kayak 95% bakalan terjadi gitu loh buat kalian yang merantau gitu kan, apalagi yang kayak aku dan Sayana gitu yang dari kecil tuh nggak pernah lepas dari orang tua gitu. Itu 95% pasti terjadi dan itu normal banget, itu nggak perlu kalian khawatir banget karena apa ya, kayak walaupun itu bakalan terjadi dan mungkin pas awal-awal tuh kayak kita bakalan kesulitan untuk beradaptasi gitu ya, tapi it will pass gitu, itu bakalan berlalu dan apa ya, kalian bakalan beradaptasi di lingkungan yang baru dan mungkin aja di lingkungan yang baru ini kalian bisa lebih berkembang lagi gitu kan, kayak tadi saya bilang gitu, kayak ya you'll never know if you never try gitu. Kalo kata Michelle itu apanya Michelle tuh yang disebutkan sama Sayana tadi gitu ya. Iya, kalau misalnya kalian gak nyoba, gak keluar, gak explore ya kalian gak bakalan tahu apa-apa gitu. Jadi dicoba aja gak apa-apa, walaupun awal-awalnya bakalan susah, bakalan banyak banget challenge-nya, bakalan banyak banget tantangannya, tapi ya aku yakin kalau misalkan kalian berusaha untuk beradaptasi, berusaha untuk keluar dari zona nyaman, berusaha untuk apa ya, bener-bener improve diri kalian sendiri, ya homesick itu bakal hilang dengan sendirinya dan kalian bakalan terbiasa gitu. Jadi ya semangat banget ya buat kalian yang lagi merantau atau OTW merantau nih ya, yang bentar lagi mulai kuliah gitu ya. Kalian gak sendiri, pastinya banyak banget nih dari pendengar-pendengar kita yang juga anak rantau gitu ya. Jadi semangat buat kalian, semoga sukses selalu lah buat kalian. Iya, asik. Oke. Seperti biasa juga aku dan Sayna ingin apa ya, memberikan kayak reminder gitu ya buat kalian juga nih sebelum kita mengakhiri episode pada hari ini gitu ya. Kalau misalkan kalian punya saran atau kritik, terus punya ide topik lah, atau punya mungkin cerita-cerita nih pengalaman-pengalaman kalian yang pengen kalian bagiin ke kita tuh boleh banget. Nah, kalian juga bisa kontak kita melalui sosial media kita. Nah, apa aja nih selain sosial media kita? Oke, jadi ASKR tuh makin lama makin berkembang, makin lama makin keren ya kan, makin kesini makin kesana. Sosial media kita tuh makin banyak. Kita mau memudahkan kalian untuk menghubungi kita gitu ya. Kita punya Instagram, yang pasti kita punya Spotify, terus kita juga punya YouTube, kita juga udah punya TikTok loh sekarang, dan yang terakhir kita punya email. Dan semua nama sosial media kita tuh sama, apa sih Kata Remaja, dan untuk email kita apa sih kataremaja@gmail.com. Jadi sangat mudah untuk diingat ya kan. Iya bener banget, jadi ya nggak usah ribet-ribet lagi lah ya, bingung gitu kan, aduh mau kirim cerita gimana nih caranya gitu, karena kan udah banyak banget ya sosial media kita. Ya tinggal pilih salah satu aja, terus udah tinggal kasih ke kita gitu. Nah selain itu mungkin buat apa ya, pendengar baru kita kali ini ya, yang mungkin masih pada baru dan belum tahu kapan sih ASKR tuh upload gitu ya, boleh dong nih tolong lagi buat Sayana kasih tahu dong ke mereka kapan sih ASKR tuh upload. Oke, jadi buat kalian para pendengar baru nih tolong dicatat baik-baik ya. Jadi ASKR itu upload seminggu 2 kali, di hari Jumat dan di hari Minggu. Untuk di hari Jumat kita uploadnya jam 6 sore, sedangkan di hari Minggu kita uploadnya jam 8 pagi. Jadi nggak ada lagi alasan buat kalian ketinggalan podcast kita, karena rugi banget sih ya nggak Syah? Pastinya, jadi dicatat biar nggak lupa, biar nggak ketinggalan. Kayak tadi Sayana bilang gitu ya, karena bakalan rugi banget sih gitu, dan kalian pasti nggak mau ketinggalan podcast ASKR dong. Oke, segitu aja buat hari ini. Thank you banget buat kalian yang udah mendengarkan dari awal sampai akhir. Makasih juga buat Sayana yang udah menjadi teman host aku pada hari ini. Sama-sama. Sampai berjumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.